Dan sejauh ini kita akan membahas tentang bab 8 yang membahas tentang memproses dan mengatur bahasa. Dan di sini ada poin di 8.1 tentang ucapan dihasilkan dalam semburan kecil. Bab ini membahas beberapa aspek bagaimana pidato dihasilkan dan apa hubungannya dengan jenis makna yang ingin disampaikan oleh para pembicara dan para pendengar mencoba untuk pulih. Dan di sini akan membahas beberapa detail teknis tentang struktur kalimat dan wawancara. Namun, detail ini tidak penting. Karena yang terpenting di sini adalah bahwa analisis wacana mencari pola dan hubungan di dalam dan di seluruh ucapan untuk membentuk hipotesis tentang bagaimana makna didiskonstruksikan dan diatur. Dan selanjutnya pada poin 8.2 kita akan membahas tentang kata fungsi dan kata konten. Kata-kata konten terkadang juga disebut dengan kata-kata leksikal. Dan ini termasuk bagian utama dari ucapan seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kategori-kategori ini dikatakan sebagai kategori terbuka. Dalam artinya bahwa masing-masing memiliki sejumlah besar anggota dan bahasa siap menambahkan anggota baru ke kategori ini melalui meminjam dari bahasa lain atau penemuan kata-kata baru. Dan pada poin selanjutnya yaitu 8.3 ini akan membahas tentang informasi. Oke. Informasi. Karena kata-kata fungsi mengandung lebih sedikit konten komunikasi yang sebenarnya atau tugasnya adalah memberi sinyal tata bahasa kalimat, kita dapat mengatakan bahwa kata-kata tersebut cenderung kurang menonjol secara informasi dari kata-kata konten. Meskipun tentu saja membantu, tetapi seringkali diabaikan, seperti yang diketahui oleh siapapun penulis telegram. Dan pada selanjutnya di sini kita akan membahas tentang garis. Garis. Setiap semburan kecil yang menyusun pidato biasanya memiliki satu informasi baru yang menonjol di dalamnya, yang berfungsi sebagai fokus kontur intonasi pada semburan itu. Misalnya, mengejutkan, memiliki di dialog pertama dan kedua. Sering ada jeda jenis keraguan atau jenis jeda dalam tempo setelah setiap semburan. Berbicara secara metaforis, kita dapat menganggap pikiran berfungsi seperti mata. Dan pembahasan terakhir pada bab 8 ini adalah tentang stanzas. Stanzas. Informasi yang terkandung dalam satu baris ucapan tentu saja seringkali terlalu kecil untuk menangani semua yang ingin dikatakan pembicara. Biasanya perlu untuk membiarkan beberapa fokus kesadaran atau yang memiliki garis memindai badan informasi yang lebih besar dari satu fokus. Ini untuk menyatakan bahwa pembicara memiliki potongan yang lebih besar. Oke, dan sekarang kita membahas di bab 9 tentang contoh analisis wacana 1. Pada poin 9.1 kita akan membahas tentang data wawancara sebagai contoh. Bab ini dan dua bab berikutnya akan membahas data dalam upaya untuk memberikan contoh beberapa alat inquiry yang dibahas dalam buku ini. Analisis nyata berbeda dalam kasus yang berbeda, lebih berkonsentrasi pada beberapa tugas pembangunan yang telah didiskusikan daripada yang lain. Dalam bab ini, penulis tidak mencoba analisis wacana lengkap apapun. Lebih lanjut, penulis menyarankan bahwa ada metode atau langkah kunci yang harus diikuti dalam melakukan analisis wacana. Dan selanjutnya pada poin 9.2 kita akan membahas tentang bahasa sosial. Oke, di sini pembahasannya itu adalah sebagai orang pertama, saya hanyalah salah satu dari banyak orang yang membangun identitas dan dalam melalui bahasa. Tetapi tidak peduli mereka melakukannya, membangun identitas yang berbeda dalam bahasa selalu melibatkan bahasa sosial yang berbeda. Namun faktanya, penulis menunjukkan bahwa remaja kelas pekerja terlibat dalam narasi lebih banyak daripada remaja menengah atas. Dan ini adalah bagian dari perbedaan antara bahasa sosial khas yang digunakan para remaja dalam wawancara ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang membangun makna dalam narasi pada poin 9.5. Naratif. Naratif adalah alat pemahaman yang penting.
Orang seringkali menyediakan ke dalam narasi masalah-masalah yang menjadi perhatian mereka untuk memahami atau menyelesaikan masalah ini. Dan penulis juga berbicara lebih banyak tentang narasi di bab berikutnya. Dan perbedaan jumlah terlihat jelas ketika kita melihat bahwa narasi tunggal yang diperpanjang, yang tanpanya pola wawancaranya lebih dekat dengan sesama remaja kelas menengah atas, adalah tentang bergerak dari menjadi orang luar menjadi seseorang. Oke, sekarang kita akan membahas bab 2 terakhir, yaitu bab 10 dan bab 11. Di sini bab 10 akan menjelaskan tentang contoh analisis wacana 2. Pada poin 10.1 akan membahas tentang sebuah studi Sandra. Oke. Sandra adalah partisipan yang aktif dan ulet di lingkungannya, tanpa masalah kursus yang tidak umum di lingkungan tersebut. Meskipun lingkungan tersebut menghadirkan banyak masalah yang sangat nyata bagi remaja seperti Sandra. Pewawancara adalah mahasiswa pasca sarjana perempuan yang berkulit putih di kelas menengah yang mengambil gelas PhD di bidang psikologis. Di sini, penulis ingin mengatur analisis ini dalam konteks yang lebih luas dari seluruh wawancara Sandra. Dan penulis juga menekankan cara-cara di mana analisis wawancara dan narasi dapat saling mendukung satu sama lain, serta membantu mencapai beberapa tingkat validitas dalam beberapa hal kriteria seperti cakupan dan konvergensi. Dan di sini penulis akan memulai analisis wawancara Sandra dengan mempertimbangkan keseluruhan wawancara dan merefleksikan dua tugas pembangunan yang telah didiskusikan di bab 2 dan bab 7. Oke, pada titik 10.2 ini tentang narasi Sandra. Di sini, minat utama penulis dalam bab ini adalah untuk melihat bagaimana data dan ide tentang motif Sandra dapat menerangi dan melihat dari dekat salah satu narasinya. Akan tetapi, pendekatan narasi Sandra secara klasik, begitu kita mempertimbangkan dengan cermat ciri-ciri penceritaan semacam itu, menjadi jelas bahwa cerita Sandra yang tampak banyak itu merupakan suatu cerita terpandu yang terorganisasi dengan ketat. Oke, dan terakhir yaitu bab 11 akan membahas tentang contoh analisis wacana 3. Dan di sini ada namanya lampiran tata bahasa dalam komunikasi. Lampiran ini dimaksudkan untuk memberi gambaran singkat tentang peran tata bahasa dalam komunikasi. Oke. Grammar. Grammar adalah seperangkat yang digunakan pembicara dan penulis untuk merancang atau membentuk atau membuat kalimat dan teks mereka untuk komunikasi yang efektif. Oke, di sini ada beberapa sub-sub dari bab ini. Yang pertama, A1 yang membahas klaus dan peserta sebagai fungsi bahasa pengalaman. Klausal menengahi antara unit urutan bawah atau kata dan frasa dan unit tingkat tinggi. Ada banyak cara berbeda untuk mendefinisikan apa itu klausa. Namun di sini peneliti akan menggunakan istilah sedemikian rupa sehingga dalam setiap kalimat ada klausa sebanyak ada kata kerja. Dan selanjutnya ini ada A2 tentang hubungan gramatikal dan fungsi interpersonal. Saat Anda merancang ucapan, rencanakan dengan seperti yang baru saja dilihat untuk klausa apapun. Anda harus memiliki kata kerja dan peserta dalam tindakan peristiwa, proses atau keadaan yang dinamai dengan kata kerja. Dan selanjutnya itu ada A tentang pemesanan, fungsi tekstual dalam. Fungsi tekstual dalam setiap klausa atau dalam kalimat apapun yang terdiri dari beberapa klausa. Penulis harus memilih apa yang harus didahulukan. Pertama, di sini berarti segala sesuatu yang muncul sebelum subjek klausa atau jika tidak ada yang muncul sebelum subjek itu sendiri. Apa yang terjadi lebih dulu menciptakan perspektif dari mana segala sesuatu dalam klausa atau kalimat dilihat. Dan selanjutnya itu adalah A4 tentang relative clauses, fungsi logika. Fungsi logika memiliki lebih dari satu klausa dalam kalimat. Salah satu cara untuk menghubungkan klausa satu sama lain adalah dengan mensubordinasikan satu sama lain. Dalam kasus ini, klausa utama adalah informasi yang ditegaskan latar depan dan klausa subordinat adalah informasi yang diasumsikan latar belakang. Dan selanjutnya itu adalah tentang kohesi.
Pembicara dan penulis harus melakukan lebih dari sekadar menghubungkan klausa dalam kalimat. Mereka juga harus menghubungkan klausa dalam kalimat, dan di sini mereka juga harus menghubungkan kalimat di seluruh teks. Perangkat tata bahasa yang digunakan untuk membuat kohesi semacam itu disebut perangkat kohesif. Dan itulah hasil dari rangkuman saya yang berjudul An Introduction to Discourse Analysis yang ditulis oleh James Paulgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.